Secara mengejutkan, Advent of Cyber 2022 ini hari pertama diawali dengan frameworks. Ini adalah hal yang baik untuk memulai cyber security. Karena cyber security nggak akan pernah lepas dari framework. Kalau misalkan teman-teman boleh ngebayangin, teman-teman tiba-tiba dapat 10M dari bos teman-teman untuk membuat keamanan atau sistem keamanan di kantor teman-teman. Lalu apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah membeli firewall? Apakah melakukan penetration testing? Ataukah membeli perangkat SIEM? Nah, jauh sebelum itu ya, sebelum kita mengimplementasikan teknologi, sebelum kita komit uang kita untuk membeli hal-hal yang mahal di cyber security, ada baiknya kita menelaah framework apa yang akan kita gunakan. Dan ini hal yang bagus untuk memulai cyber security, membuat sistem cyber security itu paling bagus kalau misalkan teman-teman pakai framework terlebih dahulu. Dan apa sih sebenarnya framework itu? Framework sendiri adalah proses yang terdokumentasi dengan bagus untuk mendefinisikan policy, prosedur untuk manajemen kontrol keamanan. Nah, semakin scalable perusahaan kita, organisasi kita, itu akan makin depend atau makin membutuhkan framework. Dan framework ini adalah pendekatan sistematis terhadap cyber security. Ini framework juga membuat kita bisa mudah untuk berkomunikasi satu pihak dengan pihak yang lain. Karena yang mengurus cyber security itu tentu saja bukan hanya orang-orang teknis. Ada orang-orang non-teknis, ada pemegang budget, yang mana harus kita yakinkan dengan menggunakan framework ini, salah satu caranya. Kemudian ada untuk framework ini di cyber security sebenarnya ada sangat banyak, dan di sini kita akan membahas beberapa framework yang sering digunakan. Yang pertama, framework dari NIST, Cyber Security Framework, atau sering disebut dengan CSF. CSF ini membagi cyber security itu, defensive cyber security itu menjadi 5. Yang pertama adalah identify. Identify itu adalah di mana teman-teman mengidentifikasi layanan teman-teman, server apa yang berjalan, kemudian bahasa pemrograman apa yang dipakai, itu adalah bagian dari identify. Artinya kita perlu mengidentifikasi, kita perlu kenal dengan layanan sendiri untuk mempertahankannya. Yang kedua barulah protect, gitu. Protect ini berkaitan dengan pertahanan utama cyber security, tembok yang teman-teman buat untuk mencegah hacker bisa masuk ke dalam jaringan dalam. Contohnya ketika kita mengimplementasikan firewall, kemudian intrusion detection, kemudian anti-spam, dan sebagainya, itu masuk ke dalam protect. Namun, protect ini ada suatu masa di mana bisa saja proteksi itu gagal. Oleh karena itu, 3 yang selanjutnya juga perlu diperhitungkan. Cyber security umumnya dilihat di proteksinya, tapi melupakan ketiga hal setelah itu yang justru ini juga menjadi tolak ukur keamanan cyber security sesungguhnya. Yaitu detect, adalah proses mendeteksi. Deteksi apa yang terjadi pada layanan kamu. Saat proteksi gagal, kita harus bisa mendeteksi. Kemudian juga setelah dideteksi, kita harus merespon dengan efektif dan efisien. Effort kita harus pas untuk merespon suatu insiden. Ingat bahwa kita memiliki resource yang terbatas. Oleh karena itu, proses respon ini harus sesuai dengan prioritas. Kemudian yang terakhir ada recover. Recover itu adalah kembali lagi. Jadi kalau misalkan ada serangan, berhasil direspon, kembalikan layanan seakan-akan tidak pernah terjadi serangan sebelumnya. Kemudian juga ada framework yang juga cukup terkenal, ini di ISO 27000 ya. Itu kelasnya ada banyak ya, dan ISO 27000 sendiri itu adalah mengenai manajemen keamanan informasi ya, atau sering disebut dengan ISMS. Information Security Management System. Ada beberapa turunannya dari ISO 27000 Group, yang saya ambil ini hanya 3 ya, tapi sebenarnya banyak sekali. Yang pertama ada 27001.
Ini untuk standar manajemen keamanan informasi. Kemudian ada ISO 27002 untuk penerapan kontrol keamanan informasi. Dan buat penetration tester, kemudian juga orang-orang yang melakukan audit keamanan, resiko keamanan, itu dia akan main di ISO 27005. Standar untuk manajemen risiko keamanan informasi. Kemudian framework yang selanjutnya itu ada MITRE ATT&CK. MITRE ATT&CK ini menggambarkan serangan apa yang dilakukan oleh threat actor dan klasifikasinya. Kemudian dibentuk ya menjadi sebuah framework. Kemudian kita bisa memahaminya berdasarkan kebiasaan, metode, tools, dan strategi dari penyerang. Klasifikasi framework MITRE ATT&CK ini itu biasanya dibagi menjadi 3, yaitu TTP, sering disingkat dengan TTP, yaitu taktik, teknik, dan prosedur. Dan bentukannya seperti ini ya. Kalau kita lihat di bagian atas ini ada reconnaissance, resource development, initial access, execution, dan sebagainya. Yang bagian atas ini disebut dengan taktik. Kemudian turunan dari tiap taktik, di sini contohnya di bagian reconnaissance, ada active scanning, gather victim, host, itu information, gather victim identity information, dan sebagainya. Yang ke bawah ini disebut dengan teknik. Kemudian prosedur itu adalah kumpulan teknik yang digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan atau menyerang suatu server. Itu adalah prosedur. Jadi kita udah dapat lengkap nih, taktik yang bagian atas sifatnya general, teknik adalah anggota grup dari taktik, dan prosedur adalah kumpulan dari teknik. Dan kemudian ada framework lainnya ya, yang sering disebut dengan cyber kill chain. Cyber kill chain ini juga menggambarkan bagaimana penyerang melakukan aksinya untuk mendapatkan suatu server. Dimulai dari reconnaissance, kemudian dilanjutkan weaponization, kemudian ada delivery, exploitation, installation, command and control, dan yang terakhir adalah action objective. Kita bahas ini beserta framework selanjutnya, yaitu Unified Kill Chain. Unified Kill Chain ini adalah versi gabungan beberapa framework dengan berbasis Cyber Kill Chain tadi. Jadi kita bisa mendapatkan 3 fase di sini. Fase untuk masuk ke dalam layanan, fase untuk mencari informasi berharga, fase untuk mencuri informasi berharga, in, through, dan out. Dan masing-masing ini juga memiliki step-nya. Step dari cycle 1 itu ada in, itu ada reconnaissance. Reconnaissance adalah ketika threat actor atau penyerang mencari informasi berkaitan dengan targetnya. Bisa dengan melakukan scanning, ping, port sweeping, dengan menggunakan whois, dan sebagainya. Kemudian dari informasi yang didapatkan dari reconnaissance dilanjutkan dengan weaponization. Weaponization adalah membuat senjata cyber untuk melakukan eksploitasi ke targetnya. Senjata cyber ini nggak mungkin bisa sampai begitu saja teleport gitu, nggak mungkin ya. Oleh karena itu perlu adanya step delivery dan social engineering. Ini adalah teknik mengirimkan senjata cyber ke targetnya. Kemudian memaksa atau misalkan membuat misalkan orang yang ada di dalam layanan tersebut mengeklik atau melakukan aksi yang menyebabkan eksploitasi itu terjadi. Nah, ketika eksploitasi itu sudah terjadi, server itu sudah diambil alih oleh penyerang. Dan si penyerang akan berusaha melakukan atau mencari persistence. Persistence itu adalah batu pijakan di server yang lebih kuat. Gitu. Batu pijakan pertama dari eksploitasi itu sangat lemah. Biasanya kalau komputer di restart, cycle dari penyerang harus dimulai dari awal. Gitu. Ya at least dari social engineering-nya. Dan kalau misalkan penyerang sudah berhasil melakukan persistence, artinya dia batu pijakan di server itu udah kokoh. Artinya dia bisa datang ke sana kapanpun, dimanapun, mau bagaimanapun gitu ya. Itu udah bisa masuk ke server tanpa harus melakukan eksploitasi ulang.
itu adalah persistence. Dia mendapatkan batu pijakan kokoh di dalam server. Kemudian ada defense evasion. Nah, sebelum melakukan aksinya, si penyerang melakukan defense evasion ini contohnya mendisable antivirus supaya tidak terdeteksi gitu loh. Kemudian dia melakukan command and control. Command and control ini artinya server tersebut diperintah. Target itu sudah bisa diperintah oleh threat actor atau penyerang. Dan yang terakhir dia melakukan pivot. Pivot ini artinya ya bisa jadi kan penyerang itu dapat akses pertama di front desk atau meja help desk gitu kan. Yang mana di sana kan nggak ada informasi berharga. Informasi berharga mungkin ada di server pusatnya. Nah, makanya dia melakukan pivot. Pivot itu adalah dia berpindah dari satu server ke server lainnya, satu komputer ke komputer lainnya untuk mencari informasi berharga yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian fase true. Fase true di sini ya dia melakukan pivot dan discovery ya, mencari informasi berharga yang siapa tahu bisa dipakai atau diambil gitu ya. Kemudian dia juga melakukan privilege escalation, mengubah privilege atau hak aksesnya, meninggikan hak akses. Misalkan dia hanya mendapatkan user biasa sekarang. Kemudian dia ingin mendapatkan administrator. Nah, itu yang disebut dengan privilege escalation. Saat ini saya prajurit biasa, kemudian saya ingin mendapatkan hak akses sebagai raja, gitu. Itu adalah privilege escalation. Kemudian ada execution. Ini adalah di mana si penyerang melakukan eksekusi, kemudian ada credential access. Credential access itu kalau misalkan berkaitan dengan username password, kemudian API key, token, dan sebagainya, itu disebut dengan credential access. Kemudian dia melakukan lateral movement. Lateral movement itu berpindah dari server satu, server lainnya, kemudian melakukan serangannya itu terus-menerus dalam siklus. Kemudian di dalam outnya di sini ya, ketika dia berhasil mendapatkan akses ke satu informasi berharga dari perusahaan tersebut, contohnya ya kayak database user gitu kan, itu informasi berharga. Dia melakukan koleksi data tersebut, dikoleksi mana aja yang akan diambil, kemudian dia akan melakukan exfiltration. Buat yang belum tahu istilah exfiltration ini, exfiltration itu kebalikan dari infiltration. Pernah dengar kan ini ya, anim berkaitan dengan, atau film-film ya, nggak hanya anim ya, film yang berkaitan dengan spy gitu ya. Contoh ada James Bond gitu kan. Kemudian kalau nonton juga anim ada Spy X Family gitu kan. Itu dia masuk ke satu organisasi rahasia, itu disebut dengan infiltration. Exfiltration itu kebalikannya, dia sembunyi-sembunyi keluar dari organisasi rahasia tersebut. Itu adalah exfiltration. Nah, exfiltration ini sangat erat hubungannya dengan cyber security karena maksudnya adalah exfiltrate itu adalah menggelapkan data yang ada pada server itu keluar dan jangan sampai terdeteksi oleh antivirus, firewall, sistem deteksi lainnya jangan sampai kena. Di dalam mindset penyerangnya akan seperti itu. Itu adalah exfiltration. Dan kemudian impact. Impact ini adalah dampak, reputasi, kemudian dampak kerugian finansial bagi perusahaannya yang kena dampak cyber security atau dampak serangan cyber. Di sini adalah di impact. Ya contohnya viral di Twitter gitu kan. Setelah kejebolan kemudian viral di Twitter gitu kan, itu masuk ke dalam impact. Dan itu si penyerang pada akhirnya sudah mendapatkan objektifnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari dari 3 cycle ini ya, kita bisa lihat bahwa semakin lama penyerang itu ada di server kita, impact atau dampak dari serangan tersebut akan semakin besar. Kita pastinya ingin memutus rantai tersebut sedini mungkin. Kita harus bisa detect, respon sedini mungkin. Sehingga belum ada dampak yang terlalu besar ya, sampai dampak reputasi itu udah sangat mengerikan nanti bagi perusahaan. Dan pada akhirnya kita akan menyelesaikan challenge ini untuk
mengetes pengetahuan kita tentang framework pada cyber security. Nah, ini ya untuk challenge-nya atau tes kemampuannya, kita bisa akses dari link ini, tryhackme.com/room/advent of cyber 4. Kemudian teman-teman klik di sini ada view site, dan di sini ada game yang dibuat oleh si penyerang. Kalau kita ingin mendapatkan flag-nya, kita harus menyelesaikan tantangan ini. Dan aku rasa aku akan serahkan ini semua ke teman-teman karena di sini sifatnya non teknis dan mengetes uji kemampuan teman-teman. Jadi silahkan dikerjakan aja ya. Kita akan kembali lagi pada video yang selanjutnya. Silahkan dikerjakan dulu ya.